Yang pertama, let's go. Ini dia untuk map Bermuda tentunya Ravalda. Yes, masih sangat klasik dibuka dengan Bermuda juga kali ini. Dan anyway, ternyata arah pesawatnya jauh lebih condong ke arah kiri bawah. Nah, ini lumayan jauh juga untuk secure posisi Kraton, terutama Captain juga. Yes, dan kita lihat juga seperti biasa EVOS Esports bakal mengamankan observatory sebagai wilayah mereka sendiri atau tempat turun mereka. Di mana kita lihat di sini area clock tower kosong, sementara di Sentosanya bakal ada 3 tim yang bakal turun di area Sentosa kali ini Ravalda. Yes, dan sebagai salah satu pulau yang finally dikontes juga. Dan ini menarik yang baru gue shout out tadi, Kraton sama Captain dan juga Mil terlalu jauh. Terlalu jauh lihat banget dari garis pesawatnya, makanya akhirnya nggak ke-secure juga. Dan well, this is RRQ Hades yang kalau kita bandingin sama Major yang paling terakhir kemarin, dia secure placement di posisi kedua. Gue pengen lihat konsistensinya kira-kira untuk turnamen kali ini yang dibuka oleh Upoint bakal kayak gimana. Nah, ini ada The Comeback. Bisa gue bilang salah satu tim yang muncul juga di Royal Comeback kemarin ya. Oke. Dan gue penasaran performa dia harus bertemu dengan tim-tim besar. Let's say di sini ada EVOS juga tadi, ada RRQ, dan ada yang baru datang. Apaan tuh? Apa tuh? Apa tuh kira-kira tuh? Ayo spam dong, masa nggak pada tahu siapa sih yang baru datang? Nanti kita bakal ada tim dari Aura NSC nanti sabar. Aura NSC belum kita turunin nanti. Sabar ya, nunggu Aura NSC tetap standby terus. Kita nonton tim EVOS dan kawan-kawan main dulu nih dari tim In Your Head. Kalau lu tahu ini merupakan teman-teman dari Ical dan kawan-kawan. Tapi kali Ical nggak main, bakal diganti dengan Ahmad Amore yang kita tahu Amore sendiri merupakan ex player dari tim Alter Ego dulunya. Nah, kita dapat informasi juga kalau tadi siapa sih Ical itu pindah ke Aerowolf. Koje. Oh, Koje yang pindah. Oke, Kojenya. Isunya, tapi belum fix ya. Belum fix ya, masih rumor. Biasanya kalau kalian, gue nyari informasi dari ini, dari Free Fire for your information. Oh iya, for your information. Iya, FYI. Ya, nanti kita tunggu ya nanti di grup dia bakal bertanding Aerowolf. Betul. Jadi nanti kita lihat beneran ada apa enggak. Nah, itu berarti menarik banget ya untuk next spotnya juga. Berarti bakal ada Aura dan juga tadi ada Aerowolf. Iya, Aerowolf yang kita perkirakan rosternya baru. Roster baru mungkin Aerowolf nanti. Oke, ini kita lihat ada tim Red Bull Rebellion dengan player baru mereka itu seorang Fruits ya, menggantikan seorang Zico. Betul, Zico harus keluar dan untuk Fruits sendiri kita udah tahu ya kalau dia ada di Razer saat itu. Waktu itu dia ketika IGC 2020 dia itu main sama XCN, benar. Lalu sempat di Jet, lalu mereka dan ini terjadi fact para Ravalda EVOS Esports bakal bertemu dengan salah satu tim Mr. Rosen bakal terkenal dan Kenzo MP40 udah keluarkan, gol bakal di-pop lagi, mencoba untuk menjadi celahnya, coba untuk kelihatan streetnya juga udah muncul. Regi mencoba untuk dari terlebih dan oh my god, MMA comebacknya dipulangkan ke lobby begitu aja di tangan tim EVOS Esports. Kita udah memulai turnamen yang starting from communities juga atau turnamen minor. Gue ngeliat EVOS lagi sering banget nurunin Kenzo itu sendiri ya. Kenzo untuk performanya mungkin biar lebih refresh dan sekaligus ngasih peluang experience yang sama rata lah. Dengan Sam 13 juga yang let's say hari ini nggak main. Ternyata Kenzo menggantikan Sam 13. Gue kira menggantikan Abu. Ternyata Sam 13 membeli untung nggak main untuk di match yang pertama ya. Tapi yang menarik Kenzo di sini udah secure 3 poin eliminasi, triple kill. 2 headshot. Wow. Kenzo progress banget sih bisa gue bilang, karena pas awal-awal debut dia setelah Major kemarin bisa gue bilang masih butuh adaptasi, tapi sekarang udah kelihatan ya. Mungkin udah mulai mendapatkan chemistry dengan tim EVOS sendiri ya. Kita lihat juga dia emang sering banget turun di turnamen bermain dengan tim EVOS. Di sisi lain tim Capital Esports bakal bertemu dengan tim IOG juga di area Sentosa. Ditembak-tembakan dari seorang Insky mau ke spray dan sementara seorang Aulia atau Kid SR terkena knockdown. Rudon coba jumpsuit, knockdown satu player, pop up gol dilakukan, bakal di backupan dari belakang tapi Rulgat mencoba untuk knock-in aja, pop up gol dilakukan lagi, mencoba sabar, Rul harus terkena knockdown, terlalu jauh backupan dari temennya. Tapi kita lihat di sini juga Insky melakukan healing terlebih dahulu, seorang Magical masih menahan, nggak mau nge-end Rulgat kah. Di sementara dari tim IOG udah kehilangan 2 player, Beyond knockdown 1 player lagi. Kita lihat tersa Beyond one man show di sini, mencoba menghadapi tapi nggak bisa. Island of God harus puas di posisi 10 di tangan tim Capital Esports kali ini. Sayang banget harus tusun tentunya di game pertama yang pastinya mempengaruhi untuk stand
defending sampai dengan jadi PR-nya cukup berat ya untuk ngejar di posisi game kedua, game ketiga, dan di sisi lain tadi kakek kita harus knock paling awal ya. Ini kayak dia baru bangun tidur siang nih. Kan biasanya gue kalau ngajak dia mabar tuh jangan jam segini karena belum bangun anaknya. Oke, kita lihat dulu nih. Di sini ada In Your Head yang dari tadi kita sempat shout out juga. Red Bull Rebellion sebagai player barunya udah kena spray down yang banyak banget juga ya, Pop. Yes, bener banget kayak Ravalda. Kalian seorang ternyata dari Red Bull Rebellion udah kehilangan seorang Mr. Home kali ini, seorang Fruit juga sedikit kesulitan. Dia harus menahan posisi di balik sebuah pohon aja. Kita lihat dari tim In Your Head terus menerus melakukan tembakan seorang Fruit dalam kesulitan, hanya dia tersisa memiliki satu glowal aja juga, dan benar-benar udah kejepit banget untuk Fruit sendiri. Ini jika dia di flank ke kiri satu player atau seorang Kiba berhasil melakukan flank, itu cukup bahaya banget untuk seorang Fruit kali ini. Yes, dan ini juga so far masih di spotting. Ini lumayan susah ya buat teman-teman Red Bull Rebellion yang dimana dia udah ke pick off 1 dan obstacle-nya juga jauh lebih terbuka. Hanya ada beberapa pohon dan juga sedikit tambahan dari global yang kita tahu nggak selamanya, dan itu dia Calvin tadi udah menerima cukup banyak damage, tapi ada trading damage dari sisi kanan dan juga kiri, which is really nice dari Red Bull Rebellion. Yes, itu saat kita lihat Kucai terkena down, Fruit juga terkena down, tersisa 2 player tim Red Bull Rebellion, di mana seorang Fruit juga sedikit sulit untuk di revive dan ternyata berhasil di revive kali ini dari seorang Hero ya. Ternyata ada player baru juga kayak ini dari Red Bull Rebellion. Yes, tapi mungkin masih trial kali mungkin ini. Ya. Oke, karena kita kemarin juga so far di turnamen sebelah gua baru ngeliat performanya si Fruits tadi. Yes. Dan kita lihat nampaknya bakal coba diras langsung oleh tim In Your Head terhadap tim Red Bull Rebellion. Tentunya kita lihat dari seorang Kucai yang mencoba untuk melakukan open field terlebih dahulu, membuka jalan terhadap teman-temannya. Yes, udah membagi fashion, ini bakal dijepit sih. Dijepit banget untuk tim Red Bull Rebellion sendiri oleh tim In Your Head. Kita bisa lihat di minimap ya. Kita lihat benar-benar cukup kesulitan banget, di mana seorang Calvin benar masih ketahan banget, di mana kita lihat juga dari seorang Kiba kali ini udah ke scout aja oleh seorang Shiro dan kawan-kawan kali ini. Yes, dan dimana tadi decided untuk menggunakan Kaleng biar secure posisi atas juga sangat menarik. Tapi yang menarik di situ Calvin juga udah menerima banyak damage dan Fruits juga. Waduh, Red Bull Rebellion berusaha untuk memberikan perlawanan di saat posisinya udah mulai diras sama seorang preman. Ya, tapi kita di sini nampaknya dari seorang Amore terus melakukan tembakan, tapi Kucai by one di sana. Calvin mendapatkan seorang Kucai juga kali dan bakal coba langsung di end begitu aja. Kiba mencoba untuk melakukan spray down lagi ke arah seorang Fruit kali ini 3 melawan 3. Kucai yang terlalu terburu-buru harus terkill, tapi Amore dari sisi kanan berhasil mengeluarkan seorang Fruit, sisi seorang Shiro mencoba dimana seorang Kiba dari belakang kali ini. Mencoba seorang Calvin juga, ternyata Shiro berhasil dikenal oleh seorang kawan Kiba kali termata dari seorang Calvin, harus mundur begitu aja menggunakan mobilnya kali ini Ravalda. Yes, karena memang posisi juga udah susah tadi, dan yang menarik justru ternyata berusaha untuk dikasih spray down sedikit tapi udah out of range karena dia pakai kaleng juga. Dan yang menarik adalah tadi ternyata si Kucai ini bisa gue bilang dia berusaha untuk head on 1v1 tapi nggak ada backup support di situ karena kepecah sama posisi Calvin yang ngasih damage output trading yang akhirnya malah jadi harus ke pick off 1. Dan anyway, kita bergeser dulu NXL. Wow, ini NXL juga nih, ada yang menarik. Tapi nggak main ya? Cupainya nggak main. Oke, terjadi peperangan jarak factory antara tim Siren bertemu NXL. Eric bakal melakukan prawn begitu aja, tapi spam granat dilakukan dari atas ke bawah kali ini dari seorang Mat 26 ternyata. Dan dari bos pindah ke NXL. Ini dia. Ternyata dari Siren Esport udah kehilangan seorang Freya, dan ini dari God Sniper kita Wings Justin juga terkena down gitu aja. Eric melakukan full up damage dari atas, Freya bakal jadi free hit banget untuk Eric terhadap tim NXL. Sin ditembak itu menurut ternyata tim Siren udah kehilangan 2 player ya. Ini bakal kesulitan banget untuk Wings yang tertindih di bawah. Jump sudah dilakukan, pop up keluar, kiri dan kanan juga sudah ada. Oh my god, Wings harus terkena dan tersisa Eric sendiri yang harus menahan pergerakan dia di atas kren kuning kali ini Ravalda. Susah buat nge-clutch juga karena posisinya dia sebenarnya di sini masih bisa mendapatkan seorang Sin yang bisa gue bilang cukup ngebait dan mungkin untuk ngebuang resource juga dari seorang Eric. Tapi menurut gue ini langsung tabrak aja karena mau gimana, dia udah 1 versus 4 juga. Oke, dia bakal kesusahan banget, udah kejepit banget. Sementara seorang Mert udah mulai naik begitu aja, dan Eric dalam bahaya. Eric nggak tahu mau kemana, masih ada global untuk memblok jalan di seorang Mert, melakukan adu aim kali ini. Dan Eric di knockdown kali, dan ini dia Sirennya harus rata juga di posisi ke-9 kali ini Ravalda. I mean susah banget buat nge-clutch di sini, dan nggak berhenti dari situ. First Rider Alpha juga yang sebenarnya tadi udah ada 2 orang yang harus knock. Nah, seorang copet masih mencari posisi. Ternyata head on-nya oleh teman-teman RRQ Hades, dimana RRQ berhasil mendapatkan 1 lagi di trading seorang Pac-Man juga yang udah hilang. Dan
Itu dia di posisi ke-8 dibalaskan dendamnya oleh teman-teman First Rider Alpha. Ya, RRQ Hades terwipe out begitu aja tanpa kill, 1 kill sorry, mendapat satu Iya, First Rider 1/4. Alpha, tapi ya mereka harus terwipe out gitu aja. Nah ini menarik ya, sebenarnya kalau kita ngomongin tim-tim yang bertanding hari ini banyak banget transfer player yang terjadi, tapi ternyata nggak dimainin juga ya. Kayak tadi di posisi seorang Cupai justru mungkin menggantikan, diganti dulu oleh seorang Matt di sini. Matt lebih tepatnya yang kita tahu kemarin nggak lama baru aja keluar dari BOS itu sendiri, mungkin mengikuti jejak kakaknya Bang Cupai kan. Dan ternyata di sini juga yang gue menarik, ada Boom juga yang kita tahu baru kedatangan seorang Maybe kan dari Bigetron, terus ada iGaps juga yang akhirnya masuk Boom, terus ada Meng juga yang kita tahu dulunya dari saudara esports sekarang masuk ke Boom. Gue juga masih menunggu performa para player yang kita tahu baru transfer dan referensi matchnya masih belum terlalu banyak. Yes, dan kita lihat juga ya dari beberapa tim juga seperti mereka benar-benar player baru seperti Bigetron juga. Gue tahu mereka juga kedatangan player baru juga di Bigetron juga, dan kita lihat juga tadi tim-tim yang lagi kuat sekarang juga pengen gue lihat seperti SES ya, saudara esports yang seperti SES di U-Point Screamax sebelumnya dia itu berhasil menjadi sang juara ya. Apakah dia masih bisa konsisten ketika masuk di U-Point Minor League dengan achievement mereka sebelumnya? Iya, karena dia baru aja kedatangan 3 member baru. Mungkin yang paling shining buat gue di sini SES Jojo ya. Jojo, benar, gue juga mau sesuatu gitu. Jojo tuh bisa gue bilang bocil ajaib sih. Kayak kemarin gue nonton performa dia sebagai seorang anak yang masih muda berusaha untuk nge-clutch kayak pakai shotgun 1 versus 3, dari mulai dia setup itu kuat banget. Jadi gue ngerasa gue juga menunggu performa dari teman-teman SES Alpha Inc juga kali ini, dan yes, ini bakal menarik sih untuk hari ini karena banyak banget tim-tim dengan member yang fresh, yang regenerasi juga ya terutama. Ya, benar banget, dan kita jil baik kali ini Travalda kita lihat dari tim First Rider Alpha. Mereka memilih untuk bermain defense saja di area rumah library, sementara In Your Head juga udah mengamankan spot mereka kali ini di satu tempat di area mana ini? Rumah L ya? Oke, kita lihat Capital juga, di mana kita dari masing-masing tim udah mulai mengamankan spot untuk bermain safe mereka masing-masing ya, untuk melakukan defense, untuk menunggu zona selanjutnya untuk melakukan rotasi lagi. Yes, menuju bisa gue bilang middle game di sini lumayan jauh lebih lambat temponya, tapi wah ini Calvin last man standing kita ya. Kita tahu memang tadi aja baru kalah sama In Your Head, fightnya ternyata nabrak EVOS ya itu. Bukan, nabrak Kings Esports. Oh ya, kalau kalian belum tahu Kings Esports itu Louvre ya, karena kenapa mereka memang kerja sama. Kemarin gue konfirmasi juga sama Jay kalau misalnya kan si Louvre itu kan nggak punya GH di Jakarta ya, jadi dia kerja sama Kings, dan waktu major itu Kings ini punya slot tapi nggak punya member, makanya mereka kerja sama juga sama Louvre. So ya mungkin sekarang gantian ya, jadi bawa nama Kings juga tapi tetap aja akuisisinya dulu sama Louvre gitu. Dan ternyata Kings tetap dengan player-player terbaru mereka ya. Kita lihat sudah ada tanpa Father, mereka udah pakai Jado, Momota, dan satu lagi siapa ini ya? Gue kurang kelihatan, Ego yes. Dan kita lihat juga dimana dari seorang Father, Venom itu kayaknya udah nggak bersama J lagi. Yes, iya benar. Dan dari posisi King Esports sendiri sebenarnya belum melakukan rotasi keduanya sama sekali. So far ketika dia turun di posisi pick atas itu sampai sekarang dia masih standing alone di sana, karena mungkin udah merasa cukup dengan lootingannya atau udah baca predict zone. So ngebikin mereka masih berusaha untuk main aman, secure daerah yang masih deket sama next zone-nya di posisi pick juga. Oke, dan kita lihat juga ternyata next zone-nya berada lebih ke arah Pochinok. Kita lihat di sana di mana dari Calvin. Oh my god. Calvin. Yes, ternyata Calvin masih bisa survive, dan tapi ternyata headshot cukup sakit banget nih, Calvin dalam bahaya. Tentunya Matapi masih bisa survive, sementara dari tim Kings tentunya udah mulai melakukan rotasi, mereka bakal mengamankan area bukit atau patahan peak ya. Sebelah sini terlihat seorang Calvin menjadi last man standing dari tim Red Bull Rebellion, masih mendapatkan zona selanjutnya yang bakal langsung melakukan summon eye drop terlebih dahulu kali ini. Sementara kata ini dari tim EVOS, In Your Head ternyata yang bakal melakukan spreadown ke arah tim. Oh my god, ternyata Kiba dengan IMSVD-nya cukup sakti banget, berhasil di knockdown begitu aja. Amori juga cukup hati-hati menahan pergerakan, rotasi lagi dan lagi dilakukan dari tim In Your Head, mengingat mereka belum masuk ke zona selanjutnya ya. Yes, dan ini dia, ini lumayan agak riskan ya untuk posisi turunnya, karena dia benar-benar dipatahan banget, berusaha untuk secure next zone-nya di arah yang jauh lebih dalam lagi. Ini masih pastinya akan dipantau karena satu tujuan yang sama, untuk masuk ke arah Pochinok dari posisi King Esports yang kita tahu sama-sama dipatahan. Iya, terjadi clash nampaknya In Your Head dan juga tim Kiba. Mungkin ada satu beda pelontar dari zona
seorang J, ada seorang Amore, tapi kita lihat si seorang Kiba bakal langsung melakukan jumpsuit. Top up goal dilakukan lagi, J bakal langsung dilakukan rasa seorang Kiba. Amore mengenalkan dirinya sendiri ternyata. Dan kita juga ini dia Kings Esports berhasil mengeliminasi tim dari tim In Your Head. Kita lihat di posisi ke-7. Karena kalau gue lihat dari King Esports atau dulunya adalah Louvre ya, kalau kita ngomongin tentang Major League-nya itu sendiri, mereka memang sebuah tim yang sangat kuat, tapi sayangnya mungkin lebih kurang di arah konsistensinya. Dan gue harap itu yang mereka tunjukin kali ini, karena di match pertama melihat performa yang baru aja diangkat tim Web dengan satu tujuan yang sama, di satu positioning yang sama, mereka jauh lebih unggul. So oke, tapi kita lihat dulu nih Kenzo. Langsung knock begitu aja. Yes, nice banget aim sniper dari seorang Kenzo mengenokdown satu player dari tim Capital Esports. Kita lihat di sana, but udah ada gol di pop up Magical dalam bahaya, coba untuk dipecahin gitu aja golnya. Dia ternyata masih bisa di revive, satu player terkena dan tapi kita sini Regi dalam bahaya bakal menghadapi tim dari tim NXL. Mr. 05 bener-bener masih belum ketahuan ada apa dari Mr. 05, dia cuma berdiam diri. Apakah ada something problem dengan tim EVOS? Kita lihat Abunya udah terkena down, tapi Street mencoba untuk melakukan backup dari belakang. Kita lihat seorang Kenzo juga udah mulai maju dan iya, 05 nggak ketahuan. Justice Reginya, tapi iya Abu udah terkena down. Kenzo mengkelas dua player dari tim NXL. Kita lihat sini nampaknya Sin dalam bahaya bakal melakukan repair kit juga. Kenzo kita lihat udah ada granat, bakal coba langsung mundur begitu aja. Sementara seorang Regi masih nge-lag, nggak tahu kenapa jaringan dari seorang Regi. Street mencoba melakukan tembakan dengan shotgunnya double barrel, mencoba digocek kiri kanan. Sementara seorang Sopet juga terkena down begitu aja. Kenzo bakal dirasa rame-rame, coba gocek kiri kanan. Kenzo mengenal down. Oh enggak, ternyata EVOS Esports harus tereliminasi di posisi ke-6 dan juga First Rider Alpha juga tereliminasi di posisi ke-5. Sayang banget dari tim EVOS tadi sedikit ada masalah dengan seorang Mr. 05-nya ya. Iya, tapi yang menarik adalah di sini ternyata lone man survivor kita yang dipegang oleh Red Bull Rebel dan Calvin di sini dia masih secure karena memang semuanya tim yang masih berempat tadi itu udah nabrak duluan ketika mau masuk ke arah safe zone ya di posisi Pochinek itu sendiri. Oke, tapi kita lihat dulu nih sini karena masih ada NXL juga yang baru menang fight terhadap EVOS. Di sisi lain juga ada King Esports di sini yang secara ada Capital juga yang menarik. Dari tadi kita belum lihat karena fokus POV-nya dari fight yang dibuka oleh NXL dan juga Kings. So far mereka masih bertiga ya, itu cuman ke pick off satu. Harusnya let's say zona semakin kecil karena ini komponen masih lebih banyak, makanya lumayan agak alot late gamenya. Tapi ya kita lihat aja nih fightnya karena Calvin 1 versus 2. Oke. Alright, ini dia Capital juga. Kelas sama dari pelontar ternyata dipegang seorang Calvin yang bakal berhadapan dengan dual player dari tim nomor 11. Dia akan langsung memblok dirinya di dalam satu rumah kali ini, mencoba melakukan mati terlebih dahulu, bakal coba diras begitu aja oleh tim King Esports dan ternyata Calvin yang bakal tereliminasi oleh pelontarnya sendiri dan ternyata King Esports juga ada tereliminasi di tangan seorang Calvin juga. Betul. Tapi yang menarik NXL di sini juga masih ada trading yang tadi sempat dibuka timenya sama dengan Red Bull Rebellion bersama dengan King Esports kali ini. Masih bertiga juga so far 3 versus 3 trading yang sama dari teman-teman NXL melawan Capital. Ya, ini dia dari tim Capital yang bakal berhadapan tim NXL tentunya InSky mencoba untuk melakukan spam granat. Oh, nice banget timingnya. Sin berhasil dikendang begitu aja dan bakal coba di revive terlebih dahulu dan sementara seorang Rule udah mulai maju aja ke arah tim NXL dan Gizi mengenal seorang InSky bakal coba jumpsuit begitu aja. M40 juga sudah ada. Di jumpsuit lagi. Rule mengenal satu player tim NXL bakal knock and Rule tersisa sendiri bakal terjadi. By one kali ini Rule terjepit tentunya nggak bisa keluar. Ya ampun, jalan keluarnya mana saya nggak tahu. Rule terjebak dan tak tahu arah jalan pulang dan memilih untuk tereliminasi dan buyanya didapatkan oleh tim NXL. Wow. Yes, itu dia dimana kalau kita lihat congratulations pertama-tama tentunya